Klinik Herbal Imyang dalam pengobatan penyakit mengkombinasikan resep dari raja-raja Tiongkok kuno dari dinasti Ming dan Jing dengan resep kerajaan Nusantara Mataram. Klinik Herbal Imyang memberikan pelayanan yang ramah, prima dan bersertifikat keperawatan herbalis. Kami menggunakan bahan ramuan obat 100% alami dan higienis. Kami memberikan biaya relatif terjangkau dan mutu pelayanan secara maksimal. Metode fisioterapi mengembalikan fungsi organ tubuh sehingga dapat berfungsi kembali secara maksimal. Kami ada di Jalan Musi nomor 15 Madiun dan di Sidoarjo, Jalan Delta Raya Selatan nomor 42 Delta Sari Baru, masuk Komplek Delta Sari, Waru Sidoarjo. Hanya 10 menit dari Terminal Bulurasi. Ramuan dicerna, penyakit sirna. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa JTV? Senang sekali saya Eva Narof bisa kembali menyapa Anda dalam Solusi Sehat, solusi kesehatan untuk Anda. Mudah-mudahan hari ini bisa menjadi satu hari yang jauh lebih baik untuk Anda. Kalau misalnya hari ini Anda merasa sedang kurang baik ataupun kurang sehat, setelah menonton tayangan kami mudah-mudahan juga bisa menjadi jauh lebih baik. Dan kalau misalnya sedang baik-baik saja atau sehat-sehat saja, pun juga berharap semoga bisa selalu mempertahankan kesehatan Anda. Baik, hari ini pemirsa bersama dengan Klinik Herbal Imyang yang berpusat di Madiun, tepatnya di Jalan Musi nomor 15 Madiun, dan juga ada di Sidoarjo, tepatnya di Jalan Delta Raya Selatan nomor 42 Delta Sari, Waru Sidoarjo. Anda pun juga bisa langsung datang ke tempat praktek untuk bisa mendapatkan satu solusi terbaiknya. Kalau kita berbicara tentang Herbal Imyang, ada satu sosok dong pastinya yang tidak akan pernah terlepas dari Herbal Imyang. Adalah Dr. Honoris Causa Johan Salim. Selamat siang Dr. Johan. Selamat siang. Apa kabar dok? Baik-baik saja. Sehat ya dok ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Monggo silakan dokter, sebelum kita membahas topik yang sangat menarik sekali untuk hari ini, mungkin Dr. Johan mau menyapa pemirsa JTV dulu, silakan. Terima kasih. Selamat siang kepada para pemirsa Solusi Sehat JTV dimanapun Anda berada. Semoga para pemirsa JTV yang berbahagia diberkahi keselamatan serta dijauhkan diri dari wabah COVID-19 yang sedang melanda dunia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Hari ini Klinik Imyang akan membahas dengan resep herbal dapat mencegah serta menyembuhkan berbagai macam penyakit kronis termasuk COVID-19, yaitu corona. Saat ini dunia yang sedang dilanda COVID-19, menurut pendapat saya dan telah saya sampaikan pada talkshow 2 April yang lalu, bahwa semua penyakit yang ditimbulkan karena virus, karena bakteri, perlu adalah peningkatan daripada antibodi yang terdapat di dalam tubuh manusia itu sendiri. Maka banyak manula kalau manusia usia lanjut itu karena antibodinya sudah menurun sehingga jalannya tertatih-tatih. Apalagi negara Uni Eropa, Inggris itu kalau yang sudah berusia 70 terjangkit COVID-19 itu tidak akan diobati karena dianggap percuma, akan sia-sia belaka. Jadi dibiarkan meninggal. Sebelum saya dalam hal ini mengupas habis tentang apa dan bagaimana COVID-19, karena keterbatasan waktu, mohon maaf kepada para pemirsa Klinik Imyang dalam segmen bulan ini, hari ini tidak ada seksi tanya jawab. Kepada para pemirsa yang berbahagia dapat langsung WA atau telepon kepada HP saya untuk konsultasi setiap hari dalam jam kerja jam 8.30 sampai jam 19.00. Berbicara tentang pandemi COVID-19 menurut hemat saya, sebaiknya kita mengacu dari pengalaman Tiongkok yang pertama kali terjangkit di kota Wuhan, China. Dan sebelum saya mengawali hal pandemi COVID-19 tersebut, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo yang sangat saya hormati dan saya banggakan, serta pemirsa JTV yang berbahagia. Dalam kesempatan ini
Saya pernah mendengar pada tanggal 24 April, hari Jumat, beliau Presiden mengadakan video conference dengan Kompas TV bahwa kabar gembira dari Bapak Presiden yang menyampaikan ada pejabat Departemen Homeland Security Amerika bahwa hidup di alam tropis seperti Indonesia sangat membantu untuk mencegah corona, karena di sini terpapar sinar matahari secara langsung serta udara yang lembab. Maka dalam kesempatan ini saya mengkhawatirkan bagi masyarakat awam nanti terkecoh dengan apa yang disampaikan Bapak Presiden, sehingga kemungkinan wabah corona akan menyebar luas di Indonesia yang kita cintai bersama ini. Maka dalam kesempatan ini perlu saya sampaikan sebagai berikut. 1. Protokol petunjuk dari Menkes dalam hal ini pemerintah sudah sangat betul guna mencegah COVID-19 secara luas di Indonesia. 2. Amerika sebagai negara adikuasa di dunia, rakyatnya yang meninggal mencapai 1/3 dari korban yang meninggal COVID-19 di dunia. Berarti Amerika tidak bisa mengatasi corona yang terjadi di negaranya. 3. Kalau panasnya matahari yang disebutkan oleh Bapak Presiden bisa membunuh virus COVID-19, negara Iran yang notabene di gurun pasir panas mataharinya mencapai di atas 60 derajat Celcius. Namun korbannya kalau bisa mematikan tidak mungkin mencapai 67.000 orang. 4. Ini hasil riset dalam penelitian COVID-19 di China yang diperakasai oleh Profesor Liu Liang, memberikan fakta yang sebenarnya. Beliau mungkin adalah satu-satunya ilmuwan di dunia yang berani mengotopsi jenazah korban COVID-19. Tanpa pisau bedah ilmuwan tersebut, kita tidak akan pernah tahu kebenaran yang mengejutkan. 5. Dalam pengamatan hasil anatomi korban mati pneumatik coronavirus melaporkan bahwa adanya cairan kental abu-abu putih di paru-paru almarhum. Lendir putih berbusa di rongga trakea dan rongga bronkial paru kanan. Lendir seperti jeli yang melekat seperti lem di paru-paru. 6. Cairan kental inilah yang menghalangi alveoli, menghalangi paru-paru interstitial, menghalangi tabung bronkial sehingga paru-paru kehilangan ventilasi, membuat pasien dalam keadaan hipoksia, kekurangan oksigen, sehingga akhirnya meninggal karena gagal napas. 7. Saat-saat terakhir kehidupan mereka mencapai ketakutan batas ekstrem, bernapas dengan sesak napas terengah-engah, meskipun dokter memasang masker oksigen serta ventilator, namun tetap terhalang cairan kental itu, sehingga membuat masuknya oksigen terhalang dalam cairan darah, akhirnya pasien meninggal tercekik karena cairan kental ini. Jadi saya masih ada sampai 12 poin hasil riset daripada ilmuwan-ilmuwan dari Tiongkok. Yang dalam hal ini juga kenapa saya hari ini tidak membawa mesin biasanya yang untuk menata ulang urat saraf, tapi buku-buku. Saya ini selama 2-3 bulan ini saya meneliti setiap malamnya 2-3 jam bagaimana saya bisa menemukan untuk pengobatan dalam rangka paru-paru ini. Dengan hasil yang saya temukan, saya konsultasikan per telepon kepada beberapa ilmuwan di Tiongkok, profesor doktor yang saya sudah kenal 20 tahun lebih lamanya, akhirnya bisa menemukan ramuan bagaimana mencegah COVID-19 itu, serta kalau masuk ODP, PDP dan sudah positif, terjangkit gitu ya. bisa disembuhkan.
Oke, iya. Jadi Dokter Johan, memang pemirsa ya, kalau kita sekarang ini, dewasa ini, kita mendengar istilah COVID-19 atau Corona itu sudah menjadi satu momok tersendiri, sudah menjadi satu ketakutan tersendiri. Tapi seperti yang sudah disampaikan Dokter Johan tadi, ternyata memang Tuhan selalu memberikan ujian, ada jalan keluarnya. Diberikan sakit pun ada obatnya. Dan berdasarkan dari pengalaman yang sudah berpuluh-puluh tahun juga dari Dokter Johan, kemudian kolega ataupun teman-teman sejawat yang memang sangat luar biasa tadi, akhirnya bisa menjadi satu kabar baik tersendiri ya Dokter Johan ya, bahwasanya untuk sekarang ini pemirsa baik itu ODP, PDP ataupun yang mungkin sudah fix gitu, Ya. alhamdulillah masih ada kesempatan untuk bisa sembuh begitu ya Dokter Johan ya. Nah, tidak hanya COVID-19 yang akan kita bahas yang ini pemirsa, nanti Dokter Johan juga akan menjelaskan beberapa penyakit-penyakit yang juga dianggap kronis begitu ya. Karena kalau kita berbicara tentang penyakit kronis ataupun momok yang sekarang ini sedang kita rasakan bersama pemirsa ya kan, COVID-19 ataupun Corona, pasti menjadikan satu ketakutan tersendiri. Tapi yang pertama dan yang terpenting sekarang ini adalah tenang terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan satu solusi terbaiknya. Kita break dulu ya Dokter Johan ya. Pemirsa, setelah satu ini kita akan kembali menyapa Anda masih di Solusi Sehat, solusi kesehatan untuk Anda. Terima kasih masih bersama kami dalam Solusi Sehat, solusi kesehatan untuk Anda dan masih bersama dengan Klinik Herbal Imyang. Sekali lagi Klinik Herbal Imyang ini hadir untuk Anda, bisa Anda datang di Madiun, Jalan Musi nomor 15 ataupun di Sidoarjo ada di Delta Sari. Untuk alamat lengkapnya ataupun untuk nomor telepon yang bisa Anda hubungi ada di layar televisi Anda. Boleh difoto atau di capture aja supaya tidak salah ya. Nanti setelah acara bisa langsung dihubungi. Baik pemirsa, dengan ramuan herbal sembuhkan berbagai penyakit kronis termasuk COVID-19 yang sedang benar-benar menghantui kita semua. Dokter Johan, mungkin ada ingin ditambahkan lagi dari penjelasan Terima kasih. silahkan. Kepada para pemirsa yang tadi saya sampaikan hasil riset daripada ilmuwan dari Tiongkok, tadi sampai poin ke-7, ini saya sampaikan semua silakan. sampai 12 poin. Silakan Dok. Terima kasih. 8, dalam mengatasi kondisi seperti ini, ilmuwan Tiongkok Profesor Dr. Chang Poli telah merekomendasikan kepada seluruh negara di dunia untuk pengobatan pneumonia coronavirus ini adalah memakai cara decoction detok paru-paru yang memiliki efisiensi lebih dari 90%. Jika pasien gejala ringan dilakukan intervensi dengan obat China sejak awal, gejala ringan tidak akan berkembang menjadi parah dan akhirnya menyebabkan kematian. Jadi tindakan yang terpenting adalah decoction detok paru-paru yang dapat mengencerkan cairan kental berdahak pasien, memperkuat fungsi gasifikasi sehingga cairan dalam paru-paru diuapkan menjadi air dalam tubuh dan dapat langsung dibuang melalui urin. Jadi decoction ramuan bentuk cair yang dapat memperkuat fungsi paru-paru sehingga dapat dengan mudah mengurangi menghancurkan dahak secara langsung. 9. Ini hasil penelitian kami Klinik Imyang bersama beberapa ilmuwan profesor dokter dari Tiongkok yang selama 2 bulan terakhir ini hampir setiap malam saya meneliti lebih dari 20 buku. Ini saya bawa mungkin ada 12 buku. Ya, obat-obatan Tiongkok yang khusus saya cari bagaimana bermacam-macam gangguan paru dari yang ringan sampai yang berat. Di situ saya akhirnya menemukan dan saya konsultasikan kepada beberapa profesor dokter dari teman-teman saya Tiongkok yang sudah kita jalin selama kurang lebih 20 tahun sehingga kita sudah menemukan ramuan untuk pencegahan maupun untuk mengobati yang sudah terjangkit 19. Namun sayangnya di Indonesia, negara yang kita cintai bersama ini, birokrasinya cukup rumit, semua harus melewati uji klinis, padahal dalam sejarah pengobatan herbal, baik di Tiongkok maupun di Indonesia, di Nusantara ini, sejak ratusan atau bahkan ribuan tahun silam, selalu dilakukan secara empiris. 10.
pemimpin misi pengobatan COVID-19 Wuhan, yaitu ini Profesor Dr. Chong Nan San. Ini 83 tahun yang juga masih melakukan konsultasi dengan Profesor Dr. Teng Dio secara terbuka mengatakan bahwa perawatan pengobatan dengan ramuan herbal Tiongkok sangat diperlukan dalam kesehatan preventif. Pengobatan dengan ramuan Tiongkok dapat memulihkan kesehatan sistemik seluruh tubuh yang merupakan karakteristik kekuatan dari pengobatan Tiongkok. 11. Jadi kesimpulannya, sejauh protokol yang diwajibkan oleh pemerintah Indonesia dalam menanggulangi epidemi mendapat dukungan penuh dan kerjasama dari seluruh rakyat Indonesia, niscaya usaha pemerintah akan berhasil mempersempit ruang gerak berkembangnya epidemi virus corona secara lebih luas. Dengan kata lain, tindakan detection, detok paru-paru wajib dijalankan guna menghindari jatuhnya korban lebih banyak. 12. Sejalan dengan apa yang saya sampaikan tersebut di atas, dalam segmen berikutnya dengan cara-cara herbal klinik Im Yang mengobati pasien mulai dari ODP sampai dengan yang sudah terjangkit COVID-19 pula akan saya jabarkan secara detail cara-cara pengobatan serta cara mengobati pasien yang terjangkit COVID-19 guna menyelamatkan nyawa penderita. Sebagai akhir kata, saya sampaikan kepada para pemirsa GTV yang berbahagia, saya praktek di Waru Sidoarjo mulai hari ini tanggal 7 Mei sampai dengan tanggal 17 Mei. Bagi pemirsa yang berada di Surabaya dan kota-kota sekitarnya, silahkan datang ke Jalan Delta Raya Selatan nomor 42 Waru Sidoarjo untuk mencari kesembuhan. Pasien setiap hari kami batasi 10 orang saja karena dalam konsultasi penyakit perlu waktu setengah sampai 1 jam. Maka kepada pemirsa GTV yang berbahagia, sebaiknya telepon membuat janji dahulu sehingga tidak perlu menunggu giliran terlalu lama. Dan klinik Im Yang buka tiap hari mulai jam 8.30 sampai jam 19.00. Hari besar Minggu tetap buka. Selamat siang dan terima kasih. Baiklah pemirsa, jadi untuk Anda kabar baiknya sekarang ini yang Anda berada di daerah Sidoarjo, Surabaya ataupun sekitarnya, Dr. Johan hadir saat ini bisa ditemui, Anda bisa datang di tanggal 7 sampai dengan tanggal 17 ya Dok ya. Jadi silakan maksimalkan waktu yang sangat baik ini untuk Anda bisa berkonsultasi seputar keluhan-keluhan yang sedang Anda alami. Bisa penyakit yang ringan, dari mulai yang ringan sampai yang kronis pun boleh, dan alangkah baiknya kalau misalnya Anda bisa menyampaikan secara jujur karena itu akan lebih mudah untuk proses pemantauan diagnosa dan juga penyembuhannya ya Dok ya. Baiklah pemirsa, kalau tadi Dr. Johan sudah menyampaikan bagaimana sih seperti yang kita keluhkan atau yang kita khawatirkan belakangan ini mengenai COVID-19, ternyata memang alhamdulillah ada jalan keluarnya. Dari pengalaman yang sudah bertahun-tahun, kemudian dari teman-teman yang ada di Tiongkok tadi ya Dr. Johan ya, yang juga sangat-sangat membantu dalam proses penelitian dan penemuan ini begitu ya. Sudah bisa menjadi satu kabar baik tersendiri dan menjadi satu bentuk ketenangan tersendiri untuk Anda. Tapi nanti akan kita lanjutkan lagi ya Dok ya, kita masih akan membahas lagi apa saja sih penyakit-penyakit kronis yang bisa terbantu dengan herbal Im Yang, kemudian bagaimana proses penyembuhannya. Setelah yang satu ini kita akan kembali menyapa Anda di Solusi Sehat. Ramuan seksualitas terkemuka di dunia adalah yang dikonsumsi Kaisar Raja-Raja Tiongkok sejak ribuan tahun silam. Kami, Klinik Herbal Im Yang, menyediakan ramuan-ramuan tersebut tanpa BKO serta efek samping.
ramuan herbal sembuhkan berbagai penyakit kronis, termasuk juga COVID-19 ataupun corona. Nah, kalau kita berbicara tentang penyakit kronis, pasti ada banyak jenisnya nih pemirsa ya. Kita kupas satu persatu. Dr. Johan, kalau kita membahas tentang penyakit kronis, kanker, diabetes, itu kan juga termasuk ya dok ya? Ya, sebetulnya kalau sudah saya ungkapkan pada 2 April yang lalu, penyakit kronis sebetulnya yang membawa korban paling banyak di dunia adalah jantung koroner, lalu kanker, juga stroke. Ya. Oke. Jadi ada beberapa, tapi tidak menular seperti COVID-19 ini. Ini yang ditakutkan begitu terjangkit lalu tidak ada pengobatan atau tidak ada imunitas antibodi yang kuat di situ, dalam hitungan hari sudah meninggal. Iya, betul. Padahal sebetulnya sudah saya ungkapkan beberapa bulan yang lalu bahwa kerugian secara materi pemerintah Indonesia secara ekonomis dengan meninggalnya pasien-pasien yang terkena jantung itu mulai tahun 2012 sampai 2020 mencapai 1,77 triliun USD. Kalau kita hitung per dolar Amerika 17.000 itu sudah mencapai mungkin 30.000 triliun. Wow, jadi luar biasa. Itu cuma ya tadi yang saya sampaikan birokrasinya itu sebetulnya saya sudah menemukan untuk pencegahan jantung itu 17 tahun yang lalu. Kalau kanker itu sudah 15 tahun yang lalu. Ya. Cuma ya kalau saya ini kan ada jodoh atau tidak. Jadi teman-teman sendiri harus ke Singapura, harus ke Tiongkok, kelihatan meninggal ya. Ya saya anggap tidak ada jodoh. Belum berjodoh. Dia tidak ke tempat saya, teman lain kenapa tidak obati loh. Saya bukan jual jamu keliling. Kalau datang tempat saya menjadi PR, pekerjaan rumah saya untuk menyembuhkan. Karena saya bukan menyembuhkan penyakit, tapi saya adalah mengobati akar penyakit. Di situ bedanya pengobatan medis dengan herbal yang kita jalankan. Oke. Nah, kalau untuk penyakit-penyakit kronis tadi, dokter, misalnya jantung koroner ataupun kanker ataupun diabetes, metode seperti apa yang ditawarkan oleh herbal IMIA? Kita selalu berpedoman dengan 3. Pertama kali ramuan, kedua kali kalau yang perlu terapi, dengan terapi mesin akupuntur juga fisioterapi, lalu ada senam. Senam kesehatan yang saya ciptakan itu tidak kalah hasilnya dengan Daichi atau yoga. Jadi saya 2009 pernah diundang Bos Arta Graha Group untuk melatih kesehatan itu, terutama untuk mencegah jantung itu dalam waktu 3 bulan, niscaya selama hidup tidak akan terkena jantung koroner. Saya jadi memang diundang benar-benar selesai ya. Tahun 2009 itu saya melatih di Hotel Borobudur itu di lapangan Banteng 9,2 hektar. Saya melatih 3 minggu, saya dibayar waktu itu ganti ongkos bensin 30 juta itu Harmoko mantan ketua DPR, ketua itu dulu murid saya walaupun hanya datang sekali. Oke. Jadi memang sudah ada solusi untuk penyakit-penyakit kronis tadi ya. Intinya pemirsa, Anda bisa langsung menghubungi saja, mungkin telepon dulu konsultasinya, atau kalau misalnya Anda berdekatan dengan wilayah Sidoarjo, karena kebetulan memang tanggal 7 sampai dengan tanggal 17 Dr. Johan bisa Anda temui di Deltasari. Monggo bisa atur janji juga untuk bisa datang konsultasi dan bisa dapatkan solusi terbaiknya dari Herbal IMIA ya. Baiklah. Nah, kemudian kalau kita berbicara lagi nih tentang COVID-19, Dr. Johan, yang sekarang ini memang sangat mewabah di dunia, termasuk di Indonesia. Monggo ini saya bawa. Permisi. Ya, di sini bisa jelaskan kriteria dan penjelasan COVID-19. Kriteria kalau ODP, orang dalam pengawasan, suhu badan 38 derajat, gejalanya adalah batuk, sakit tenggorokan, demam. Ya. Itu cukup dengan ramuan. Ramuan ini peningkatan imunitas, lalu ini antiseptik. Dari herbal yang kekuatannya 10 kali lipat antiseptik cara medis. Ini cukup dengan konsumsi ini, imunitas ditingkatkan. Terus ini untuk kumur, setelah kumur misalkan ada virus, dia bisa mati. Kalau
khawatir masuk ditelan tidak apa-apa. Oh, tertelan pun tidak Nggak apa-apa, apa-apa. masalah aman ya dok Ya. ya. Oke, itu untuk ODP. Oke. Ya ODP. Ya. Jadi saya bulan Februari aja waktu saya berani ke Jepang sama nyonya, sama anak, sama cucu saya, ya saya kasih vitamin, saya bawain Oh, kita kumur. oke. Ya. Oke. Ini Iya. untuk PDP, pasien dalam pengawasan. Suhu badan 39 derajat Celcius, gejala demam tinggi, rasa sesak napas, batuk berdahak, badan lemas, semua sendi sakit, tidak bisa tidur. Ya. Ini kita bisa obati, pengobatan ini lebih gampang daripada kanker. Kalau kanker berbulan-bulan, kalau ini kita menemukan ini hanya 10 hari sampai 20 hari. Oh, Ya. oke. Jadi masa inkubasi COVID itu hanya 5-6 hari. Proses penyembuhan itu hasil penemuan ilmuwan cukup 1-2 paket yaitu 10 sampai 20 hari. Disarankan penerapan pengobatan lebih awal masa ODP ya. Oke. Cukup meningkatkan imunitas tubuh dan kumur antiseptik herbal serta ditelan untuk mematikan virus yang menempel di tenggorokan dan paru-paru. Oke. Lalu kalau OTG, orang tanpa gejala, Iya, nah yang ini, Dok. menunjukkan gejala, itu akhirnya kan larinya ke sini. Betul. Nah itu betul. obatnya lebih jadi suhu badan 39 derajat sampai 41, demam tinggi, sulit bernapas, nyeri dada, pneumonia, infeksi dan peradangan paru-paru, sakit tenggorokan, batuk berdahak. Ini dengan 10 sampai 20 hari, ini sudah bisa kita sembuhkan. Oke, jadi kalau memang kita bisa mengetahuinya sedini mungkin, sedari ODP tadi langsung ditangani, langsung datang ke Herbal Imyang, insya Allah juga akan segera selesai. Ya begitu tidak ya? akan terjangkit menjadi Iya. PDP. Tidak akan menjadi ke PDP, apalagi sampai ke positifnya, begitu ya dok ya? Betul. Oke, dan ini untuk siapapun boleh mengkonsumsi, termasuk anak-anak juga boleh ya dok ya? Boleh kan dosisnya tinggal dikurangi. Oke, Ya, cuma biasanya kalau anak-anak itu kan sedikit sekali ya. Oke, baiklah, sangat menarik sekali perbincangan kita hari ini dan mudah-mudahan ini bisa menjadi satu kabar yang benar-benar bisa bikin kita sedikit tenang begitu ya pemirsa ya di kondisi yang seperti ini. Kita masih punya beberapa segmen lagi tapi kita break dulu. Setelah satu ini kita kembali menyapa Anda di Solusi Sehat dan masih bersama dengan Herbal Imyang untuk Anda. Klinik Herbal Imyang dalam pengobatan penyakit mengkombinasikan resep dari raja-raja Tiongkok kuno dari dinasti Ming dan Jing dengan resep kerajaan Nusantara Mataram. Klinik Herbal Imyang memberikan pelayanan yang ramah, prima dan bersertifikat keperawatan herbalis. Kami menggunakan bahan ramuan obat 100% alami dan higienis. Kami memberikan biaya relatif terjangkau dan mutu pelayanan secara maksimal. Metode fisioterapi mengembalikan fungsi organ tubuh sehingga dapat berfungsi kembali secara maksimal. Kami ada di Jalan Musi nomor 15 Madiun dan di Sidoarjo, Jalan Delta Raya Selatan nomor 42 Delta Sari Baru, masuk Komplek Delta Sari, Waru Sidoarjo. Hanya 10 menit dari Terminal Bungurasi. Ramuan dicerna penyakit sirna. Masih di Solusi Sehat dan masih bersama dengan Herbal Imyang. Sekali lagi pemirsa saya ingatkan untuk Anda tanggal 7 sampai dengan tanggal 17 Mei ini Anda bisa bertemu secara langsung, bisa berkonsultasi dan bisa mendapatkan solusi-solusi terbaik untuk keluhan-keluhan Anda dengan Herbal Imyang dan Anda bisa datang di Sidoarjo tepatnya di Delta Sari karena Herbal Imyang ini hadir untuk Anda, pusatnya ada di Madiun, kemudian ada cabang di Sidoarjo dan tanggal 7 sampai dengan tanggal 17 Dr. Johan ada di Sidoarjo. Monggo bisa dimaksimalkan waktu yang sangat baik ini. Telepon dulu di nomor yang sudah ada, bikin janji dulu supaya juga bertemu ataupun konsultasinya juga lebih enak lagi, begitu ya. Di foto aja, di capture aja supaya tidak salah ya nomornya. Baik, Dr. Johan tadi kita sudah menjelaskan bagaimana proses dari ODP, PDP sampai ke yang positif COVID-19. Ternyata memang kalau masih dalam ODP itu bisa lebih cepat terbantu dan tidak akan ada peluang menjadi PDP kalau sudah teratasi begitu ya. Dan ya, tapi begitu sejauh juga protokol tetap
tetap dijalankan petunjuk Oke. dari pemerintah. Betul, dan protokol yang sudah ada sejauh ini memang sudah bagus ya dok Bagus, ya, sudah paling benar. bagus. Jadi masyarakat dan juga Tidak pemirsa. perlu lockdown seperti di Tiongkok dulu lockdown. Kalau di sini lockdown repot. Oke, jadi protokolnya sudah bagus ya, dimohon pemirsa juga bisa Kerjasama mematuhi rakyat yang kerjasama yang mematuhi, bagus juga ya. Baik Dokter Johan, ada yang ingin disampaikan lagi setelah Ya, tadi? tadi yang saya sampaikan bahwa dengan buku-buku ini Ya, beberapa oke permisi. ini dalam penelitian di ruang penelitian University Zhengzhou ini saya waktu Di Tiongkok ya dok di ya? Tiongkok nih. Oke. Ini waktu saya penelitian kanker nih, tahun 2004-2005. 2004-2005, oke. Ini di ruang penelitian ini tahun 2004-2005. Ya. Jadi yang tadi saya meneliti ini juga kita telepon bersama mereka karena ramuan-ramuan di sini tidak ada, saya perlu di sana. Oke, jadi memang bukan hasil pemikiran sendiri, tapi juga kerjasama iya, dengan pasti, para ya. pakarnya begitu ya, dokter ya. Nah, Oke, kemudian? Ini waktu saya menghadiri 58 negara di kota Jilin, China. Oke. Ini saya di SOM di sini, dan ini 50 negara di Malaysia. Jadi saya sempat masuk koran, foto saya disejajarkan dengan profesor doktor dari Wow. Beijing University, lalu Oke. satu-satunya 50 negara di dunia itu yang hadir dari Indonesia saya, dan yang diwawancarai oleh TV bernama di Malaysia hanya saya. Hanya Dokter Johan Ya. aja pada waktu itu ya. Jadi- Indonesia harusnya bangga nih ya dok ya. Ya, mestinya begitu. Oke. Ya, cuma karena di sini birokrasinya agak tidak ada uji klinis, selalu tidak bisa kita untuk berkembang sebagaimana mestinya. Oke, baiklah. Jadi memang apa yang sudah ditemukan ini bukan berdasarkan pikiran sehari dua hari aja, tapi sudah berpuluh-puluh tahun pengalaman yang sudah pernah ada. Pengalaman begitu, itu untuk penyakit lain, tapi dalam COVID-19 ini saya tiap malam 2, 3 sampai 4 jam itu selalu saya teliti 20 sekian buku lebih, bagaimana ramuan apa, akar-akaran apa yang bisa untuk mencairkan cairan yang sudah mengental kering Iya. di dalam rongga dada. Iya. Insya Allah dengan seizin yang Maha Kuasa saya diberikan wahyu, ya kalau di Indonesia wahyu itu saya selalu mendapatkan, di situ saya kutip, paginya saya telepon, nanti saya kutip lagi saya telepon. Oke, Sampai teman saya salah satu profesor doktor itu, dia dulu asli Surabaya. Loh, kamu kok begini, dah kamu diam saja. Kamu ingat enggak, saya tahun 2005 saya menemukan pengobatan narkotika. Kamu fasilitasi sampai saya bisa praktek di Rumah Sakit Angkatan Laut di Guangzhou dan Rumah Sakit Kepolisian di Zhengzhou. Ini saya menemukan ini, kamu tak jak, oke. Akhirnya nanti perlu pengobatan, itu perlu bantuan bahan-bahan dari sana. Oke, luar biasa. Kalau mungkin pemirsa, Dokter Johan, biasanya kan orang-orang masyarakat kita itu banyak yang mempercayakan pengobatan di luar. Sakit kanker atau apa biasanya ke Singapura lah, ke luar negeri mana lah begitu. Kayaknya sekarang harus berpikir ulang lagi deh, karena kalau di Indonesia bisa begitu ya, kenapa harus jauh-jauh ke sana? Ya, orang di Indonesia itu kalau punya duit itu kalau perlu batuk pilek kan ke Singapura. Kan Sekalian jalan-jalan kali ya dok ya? Ya, ini enggak merasa kalau di Indonesia enggak bisa. Iya, kurang ada rasa percaya Para dengan pemirsa kemampuan itu Indonesia. yang perlu diketahui, pasien saya untuk kanker itu saya dari Malaysia ada, Singapura ada, dari Brunei ada, bahkan dari Tiongkok saja ada. Dari Tiongkok pun ada, karena di sana pun Dokter Johan Belum sudah menemukan. Jadi kalau Tiongkok sama rumah sakit di sana ngomong bisa, ngomong kosong. Kakak ipar saya itu meninggal kira-kira 20 tahun yang lalu di Shanghai. Itu makanya di situ saya tertantang untuk bagaimana harus saya temukan. Kita berusaha, berdoa, akhirnya Tuhan memberikan wisik, begitu ya, petunjuk-petunjuk yang akhirnya saya bisa menyembuhkan. Jadi selama saya mengobati kanker itu sudah ratusan orang yang bisa kita sembuhkan. Oh, alhamdulillah ya. Dan itu dari berbagai jenis kanker ya dok? Ya. Karena kanker ini jenisnya lumayan banyak ya. Paling gampang itu adalah kanker rahim, paling sulit adalah kanker darah. Oke, kanker rahim dianggap sementara ini berdasarkan dari pengalaman
menemani pasien, menyembuhkan pasien itu adalah kanker rahim paling mudah, dan untuk leukemia ataupun kanker darah itu memang membutuhkan waktu yang lumayan lama atau agak sulit begitu ya dok ya. Berbalik lagi atau tergantung dari kondisi tubuh pasien juga sih ya dok ya. Baiklah, kita masih punya satu segmen lagi pemirsa, masih sangat menarik sekali pembahasan kita hari ini dan mudah-mudahan bisa menjadikan benar-benar pencerahan untuk Anda. Jangan kemana-mana ya, setelah saat ini kita kembali menyapa Anda di Solusi Sehat. Masih setia di segmen terakhir di Solusi Sehat pemirsa, bagaimana dengan ramuan herbal bisa menyembuhkan berbagai penyakit kronis termasuk COVID-19. Penyakit kronis yang terakhir di segmen sebelumnya tadi kita bahas adalah salah satunya kanker. Kanker yang dianggap lebih mudah dibantu untuk disembuhkan adalah kanker rahim. Kemudian yang agak susah itu adalah kanker darah. Betul. Dibilang agak susah itu karena membutuhkan waktu kira-kira berapa lama Dokter Bukan Johan? waktunya. Kalau kanker darah itu kan sel darah merah itu makan sel darah putih. Yes. Padahal sel darah putih itu adalah kekuatan hakiki dari manusia itu sendiri. Betul. Makanya pada waktu Ibu almarhumah Bu Nani Yudhoyono berobat di Singapura itu, saya, teman-teman saya dari Jakarta, dari Semarang, Surabaya ini, kamu kelihatannya kali ini kalah. Loh, kenapa kalah? Itu adiknya yang pensiunan mayor jenderal, dia sumsumnya akan disumbangkan kepada kakaknya. Saya ngomong, oke. Ke Ibu Ani itu ya, maksudnya ya? Oh, saya ngomong, dia disedot 2 kali, dia lumpuh. Dan dia sekali, begitu masuk, dimakan lagi dengan habis. Nah, setelah mau meninggal kurang berapa hari, itu kan naik kursi roda, jemur. Saya ngomong, justru ini menunjukkan tidak lama lagi akan meninggal. Kamu kan tidak tahu pengobatan. Jadi manusia itu kalau sudah sakit berapa bulan, kalau dia itu lalu kelihatan sehat, itu menunjukkan sama halnya kalau satu lilin. Lilin itu kalau dipasang sudah mau mati, sudah mau habis itu mesti apinya besar, padam. Nyalanya besar padam. Terlebih dahulu kemudian padam. Iya. Jadi akhirnya terbukti karena saya mendalami pengobatan 40 tahun lebih. Gitu. Bagaimana kalau misalkan Mbak ini kuliah ambil jurusan kedokteran 8 tahun jadi di dokter, tambah 4 tahun lagi sudah menjadi spesialis dan lain sebagainya. Tapi saya mendalami ini 40 tahun lebih sejak saya bujang. Bahkan sejak saya belum lahir ya dokter ya sudah mendalami begitu. Ini ya. Jadi memang sudah tidak perlu diragukan lagi pemirsa artinya. Karena bukan pengalaman setahun 2 tahun, bahkan sudah berpuluh-puluh tahun. Dan juga lingkungan sangat menentukan kita itu siapa. Artinya maksud saya Dr. Johan ini pun berada dari lingkungan teman-teman yang memang sangat luar biasa. Bahkan dari para herbalis di Tiongkok juga begitu ya dokter ya. Oke, kalau tadi kita bicara tentang kanker pemirsa. Banyak jenis kanker yang ada sih yang mungkin lebih cepat sembuhnya dari prediksi yang ada juga yang mungkin lebih lama, balik lagi ke kondisi tubuh. Tapi artinya bukan berarti Anda harus putus asa ketika Anda didiagnosa atau Anda pun divonis kanker atau penyakit-penyakit kronis lainnya. Cobalah konsultasi ke Herbal Im yang cobalah hubungi Dr. Johan, insya Allah akan ada kesembuhan ataupun solusi terbaiknya. Nah, tadi juga Dr. Johan sempat menyampaikan bahwa dalam sejarah pengobatan herbal dilakukan secara empiris. Ya. Mungkin pemirsa atau saya sendiri pun mungkin masih kurang paham ya, empiris itu yang seperti apa sih? Bisa dibantu jelaskan mungkin dokter? Jadi secara empiris itu terutama saya bicara di Tiongkok ya. Di Tiongkok itu kan sejarahnya sudah 4-5 ribu tahun. Jadi kalau pada waktu itu ada masyarakat yang sakit jenis A,
Di situ ada yang mengobati seorang tabib, Ya. lalu B sama, itu dicatat terus. Jadi kalau sudah ratusan sampai ribuan orang itu menjadi nanti adalah resep daripada kerajaan, bukan untuk umum lagi. Oke. Itu cara empiris. Jadi diteliti empiris, si A sakitnya apa? Oh, kok panas begini, gejalanya ini, kasih obat ini. Oh, sembuh. Nanti si B sama, itu terus sampai ratusan ribuan orang. Di situ sudah masuk kategori resep daripada kerajaan. Begitu juga kalau di sini misalkan suku di pedalaman ya. Ya. Baik itu di Kalimantan terutama yang banyak suku Dayak. Iya, ya. Di situ itu dia, oh ini kena ini, luka ini, digigit ular, dan ini dia tinggal ngambil dedaunan akar-akaran. Oh ini kok bisa menyembuhkan digigit ular. Wah itu dicatat. Nanti kalau ada orang yang digigit ular, itu dikasih itu. Seperti saya menemukan masih bujang itu ada kayu stigi kalau di sini ya. Iya. Ini yang banyak di Karimun Jawa, di Jepara. Itu bagi orang yang kegigit ular, itu ditempel. Itu waktu itu ada seorang kiai yang dia punya saya kasih. Itu kebetulan saya kasih, besoknya santrinya digigit ular. Oh, gitu. Kakinya. Iya. Begitu ditempel itu, kaki itu digoyangkan tidak mau lepas sampai racun dari ular itu Pisahnya dihisap itu, dengan itu jatuh sendiri. Oh. Tidak jadi bengkak. Itu namanya empiris. Jadi tidak secara klinis, uji medis ini dan lain sebagainya, harus tikus dan lain sebagainya. Waktu itu mana bisa? Ya rakyat lah. Kalau tidak rakyat mati. Betul, Nah, setelah itu masuk kepada kategori resep dari kerajaan. Makanya saya mendalami resep-resep itu dari dinasti Ming Jing itu paling tidak 700-800 tahun yang lalu. Bahkan ini yang saya pelajari ada yang 2-3 ribu tahun yang lalu. Wow. Di situ yang sudah waktu itu sudah ada sakit paru-paru yang begini itu bagaimana. Oh ini jenisnya dedaunan ini, oh akar-akaran ini, tumbuh-tumbuhan ini, itu saya catat terus. Berapa malam. Makanya ya terus maaf, mungkin 2 bulan lalu tuh saya kalau ketemu Mbak Wina sama sekarang itu mungkin saya lebih kurus. Karena saya setiap malam kurang tidur ya. Memang itu hobi saya tertantang. Tertantang untuk menemukan harus apa bisa, lagi nih karena rumus-rumus baru gitu ya dokter ya. Pedoman saya itu Tuhan memberikan penyakit kepada umatnya itu sudah menyediakan tumbuh-tumbuhan akar-akaran, tinggal manusianya itu mau mendalami atau tidak. Betul. Iya. Makanya dalam hal ini saya bukan menyombongkan diri dengan adanya saya berani bergaul dengan ilmuwan di Tiongkok selama kurang lebih 20 tahun itu. Saya ini selalu bukan kita adu argumentasi. Gitu. Ya, jadi akhirnya saya mendalami betul kok. Bukan saya asal-asalan saja. Akhirnya mereka mengakui sehingga waktu saya praktek untuk pengobatan narkotika sampai detik ini WHO, Badan Kesehatan Dunia, belum menemukan. Tapi saya tahun 2007, saya 3 bulan di Rumah Sakit Angkatan Laut dan Rumah Sakit Kepolisian di Cengco, itu saya menyembuhkan, sertifikatnya ada. Tapi begitu saya sodorkan di BNN itu tidak ada uji klinis, ditolak. Ya sudah, gitu saja. Jadi saya menemukan. Karena tolak ukurnya di sini mungkin harus ada uji klinis itu harus ada biaya dari mana sampai sama Profesor Dr. Hardi, saya di Rumah Sakit Gatot Subroto, Rumah Sakit TNI itu saya di sana dianjurkan supaya dipatenkan, tapi saya tidak mau. Pak, kalau patenkan itu duitnya banyak. Itu ke satu. Kedua, saya tidak punya uang. Ketiga, yang kita khawatirkan apakah rahasianya bisa terjamin. Nah, itu yang kalau penting juga nanti ya, saya ya? ini nanam padi, saya macul di sawah, saya kasih air, rabuk, nanti sudah waktunya panen diambil orang, bagaimana? Lebih baik ya sudah. Hak paten ya, istilahnya seperti itu, apakah terjamin gitu ya? Saya tidak mau. Lebih baik karena saya meneliti tidak cukup 1 hari 2 hari. Orang yang kena sako, kena teman-teman Madiun, kamu saya obati, tidak saya bayar ini gini. Rasanya bagaimana? Oh gini oke.
Di situ dalam 2 tahun saya sudah berani praktek di Tiongkok. Oke. Waktu itu masih difasilitasi teman-teman saya di sana. Iya. Sekarang pun mulai agak ketat begitu deh. Oke, Jadi oke. boleh buka resep tapi tidak boleh ngobati. Saya nggak mau resep saya percuma toh. Jadi lebih baik saya nggak waktu itu resep saya saja untuk narkotika itu ditawar 5M tahun 2007. Di mana itu waktu itu, dokter? Di Tiongkok. Di Tiongkok ya? Iya. Di tahun 2007. Oke. Saya minta 10M. Karena dalam pengobatan di sana ada pengobatan yang paksa, itu pemerintah, ada sukarela. Sukarela bayar sendiri. Gitu tuh. Jadi saya kalkulasi kamu 1.000 orang sudah balik kok 10M. Iya, iya. Nanti 2.000, 10.000 keuntunganmu. Iya, Tapi tidak iya. mau, saya nggak mau. Akhirnya tidak dilepas ya, dokter ya? Tidak lepas saya, Oke. ya biarin sampai sekarang. Iya. Padahal uang 5M waktu itu ya mungkin berapa puluh kilo mas, saya nggak mau. Saya orang pengusaha juga kok. Oke, oke. Tapi dokter Johan, semisal ini ada pasien yang ternyata keluhannya adalah seputar narkotika tadi, ingin melepaskan diri dari masalah itu, apakah masih diterima? Tuh, Dr. terima Jo? semua, Masih saya boleh terima, ya? Boleh ya? terima. Oke, kabar baik lagi kan pemirsa, jadi tidak hanya penyakit kronis yang berbentuk kanker, ataupun diabetes, ataupun jantung, tapi ternyata untuk Anda pun yang bermasalah dengan narkotika dan teman-temannya itu ya. Kalau misalnya ingin segera sembuh gitu ya, boleh juga. Dan dengan mungkin sangat, yang perlu ditambahkan adalah kalau saya banyak melihat di YouTube ilmuwan-ilmuwan itu yang sudah manula, manusia usia lanjut, ya. Di situ kalau sudah manula itu pasti tertatih-tatih, Iya. sudah secara apa itu alamiah, kropos tulang dan Betul, lain sebagainya. Itu saya anggap itu orang awam walaupun titelnya sampai 67. iya. Karena mereka tidak tahu bahwa ramuan kaisar yang dikonsumsi kaisar raja-raja Tiongkok ribuan tahun yang lalu itu ada permajaan sel dan pengisian sumsum. Pengisian sumsum itu adalah mulai dari tulang leher sampai tulang ekor. Itu kekuatan hakiki manusia. Makanya kalau secara de facto sapi dan kerbau kuat membajak di sawah itu dia punya punggung seperti dia punya sumsum sebesar pensil pena ini. Oke. Tapi kalau manusia, saya 3 tahun yang lalu saya ke rumah sakit Ramlan, saya masuk kapsul, di Iya, foto 6 kali iya. sampai setengah jam, saya bayar 2.250.000 tidak bisa muncul, tapi bisa dirasakan. Ya. Oke. Jadi saya anggap walaupun titelnya berderet, saya tidak punya titel, tapi saya buktikan ya teman-teman saya yang sudah dokter, profesor, Iya. kalau sudah 65-68 pensiun ya jalannya sudah rata. Saya masih berani naik genteng. Nah, itu luar biasanya kan ya. Ya, jadi Iya. kita bicara fakta. Yes. Cara empiris tidak bisa saya. Tapi saya dites boleh. Oke, berani ya dok? Berani, ya? taruhan malah, Oke, gitu. Baiklah, dokter Johan, kita kembali ke salah satu tema kita hari ini tentang COVID-19. Kita ingatkan lagi untuk pemirsa, barangkali tadi masih ada yang tertinggal untuk melihat tayangan Oh, iya. kita begitu ya. Bagaimana sih cara menangani atau mengatasi dan supaya lebih tenang ini hati gitu ya? Karena sekarang ini bisa dikatakan memang benar-benar menjadi sesuatu yang menakutkan kalau kita mendengar corona ataupun COVID-19. Ya. Apa sih peran serta dari Herbal Imya? Yang pertama kali adalah protokol dari pemerintah Indonesia sudah cukup bagus. Oke, Itu siap. dipatuhi. Ya. Kalau ya kan kita tidak tahu, kita terima uang. Kenapa Itali banyak yang meninggal itu ternyata terima uang. Jadi saya anjurkan dengan pegawai saya, keluarga saya terima uang harus segera cuci tangan. Oh, Tidak tahu. Sirkulasi juga bisa dari uang sangat potensi Loh, besar ya itu dok ya di sebetulnya Italia. kalau saya pelajari sejak muda, uang itu adalah barang terkotor di dunia. Paling kotor. Ya. Oke. Karena apa? Orang sakit gudikan pegang uang. Betul, ya. betul, betul. Orang habis apa Iya, betul. pegang Dan uang. kita tidak pernah tahu kita menerima tidak itu tahu dari karena mana. di situ ada Oke. bakteri. Makanya saya anjurkan begitu terima uang, kamu harus langsung cuci tangan. Itu termasuk protokol yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Jadi kalau sudah merasa ada batuk yang di sini ini ODP, ya toh, suhu badan 38,
cukup konsumsi ini dengan kumur ini ditelan sudah tidak jadi, tidak mungkin berkembang dari PDP. Saya bukan takabur, tapi saya coba. Dokter, sebentar saya potong. Kalau misalnya saya nih, saya merasa baik-baik saja, saya tidak ada batuk-batuk atau apa, misalnya saya mengkonsumsi itu boleh tidak? Boleh saja, ini kan peningkatan imunitas. Untuk pencegahan ya untuk memang pencegahan. Ya dok ya? Nah, lalu kalau sudah imunitas bagus, begitu ada gejala sedikit tinggal kumur. Kumur begini ditelan enggak apa-apa. Ya. Dibuang tidak apa-apa, tertelan pun tidak apa-apa. Loh saya sendiri kalau begitu rasanya enggak enak, saya 2 sendok makan saya kasih air hangat saya minum. Saya kumur-kumur saya minum supaya misalkan kita kan tidak tahu. Ya saya habis makan walaupun kita beli bawa pulang kan kita tidak tahu masih bisa nempel di plastik dan lain sebagainya. Jadi saya tetap begitu merasa enggak enak, saya kumur ini 2 sendok makan itu saya campur dengan air hangat, saya minum. Jadi itu sudah tidak mungkin berkembang dari PDP. Tidak mungkin, ya. Tapi bukan takabur, tapi semua itu kan ada caranya. Betul. Kemungkinannya jadi ada caranya. Kecil sekali kalau kecil bisa sekali, ke PDP. Makanya begitu, tadi yang saya sampaikan dengan memakai decoction paru-paru itu adalah PDP dan ini. Jadi kalau PDP ini misalkan 39 derajat, 41 derajat, bisa kita turunkan, bisa lalu kita yang dahak-dahak bisa kita cairkan kembali sehingga paru-paru tidak perlu oksigen, tidak perlu dibantu ventilator. Cukup dengan dibersihkan sendiri, bisa bernapas lagi sembuh. Salah satu hasil dari penelitian di bedahnya jenazah COVID-19 tadi kan ya dok ya, akhirnya bisa bertumbuh dan berkembang menjadi hasil penelitian ini begitu ya. Jadi hasil daripada ilmuwan di Tiongkok saya teliti sama teman-teman bagaimana ini, wah gini akhirnya saya buka lah, ini buku-buku ini masih ada 1 tumpuk lagi. Sampai harus rela tidak tidur berhari-hari atau berkurang sekali jatah istirahatnya berkurang ya, dok, ya? Istirahatnya berkurang. Jadi sekarang ini sudah terjawab ya pemirsa ya, mungkin kecemasan Anda, kepanikan Anda. Kalaupun toh misalnya sekarang ini Anda sedang merasa baik-baik saja, sehat-sehat saja, yang namanya menjaga imun atau meningkatkan imunitas itu sekarang ini bersifat wajib ya dok ya. Wajib. Supaya kita terhindar dari apapun jenis peluang sakit apapun itu, termasuk yang sekarang ini yang benar-benar menjadi momok itu ya, menjadi satu ketakutan itu adalah COVID-19. Nah sekarang kalau sudah menyaksikan kami, mudah-mudahan ada masukan positif dan bisa segera bikin tenang begitu ya dokter ya. Baiklah Dokter Johan, waktunya sudah kita segera pamitan, sudah habis. Terima kasih sekali waktunya. Mudah-mudahan Dokter Johan pun selalu sehat dan selalu bisa menyehatkan masyarakat Indonesia dan semuanya. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan dan juga sudah bersama kami 1 jam ini dalam Solusi Sehat. Sekali lagi untuk Anda yang sedang kurang baik atau Anda sedang kurang sehat, mudah-mudahan bisa segera sehat. Tapi kalau Anda sekarang ini sedang baik-baik saja, sehat-sehat saja, selalu bisa mempertahankan kesehatan Anda. Saya Farah Aruf yang bertugas untuk hari ini. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.